bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. But there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan BFS dan DFS atau graf transversal dari kelompok 4 dalam program studi informatika. Tujuan pembahasan kita di sini adalah untuk memahami konsep graf transversal, menjelaskan algoritma BFS dan DFS, mengetahui perbedaan BFS dan DFS, menunjukkan konsep implementasi program. Yang pertama adalah konsep dasar graf. Graf terdiri dari vertex atau node, terus ada edge atau sisi. Graf digunakan untuk merepresentasikan peta, jaringan, hubungan data. Selanjutnya ada graf transversal. Graf transversal adalah proses untuk mengunjungi seluruh vortex dan tanpa mengulang node. Dibutuhkan penanda visitor dua algoritma utama, yaitu BFS dan DFS. Selanjutnya, breadth first search atau bisa disebut BFS. Menelusuri graf berdasarkan level, mengunjungi tetangga terdekat terlebih dahulu, menggunakan queue atau FIFO, first in, first out. Cocok untuk menelusuri jalur terpendek, pencarian berbasis jarak. Selanjutnya ada depth first search atau DFS. Menelusuri graf secara mendalam, masuk ke satu jalur hingga mentok, menggunakan stack atau rekursi, cocok untuk mengeksplorasi graf dan analisis struktur. Konsep implementasi program. Graf direpresentasikan dengan adjacency list menggunakan struktur data, ada map, list, sama set. Visitor digunakan untuk mencegah pengulangan node. Konsep BFS dan DFS dalam kode. BFS itu menggunakan queue dan proses node dilakukan satu persatu. DFS menggunakan rekursi, penelusuran sampai ke kedalaman maksimum. Implementasi menggunakan bahasa Java. Selanjutnya ada perbandingan BFS dan DFS. Di sini yang akan kita bandingkan ada aspeknya itu ada pola transversal, struktur data, sama alur terpendeknya. BFS itu pola transfer melebar dan sedangkan DFS itu mendalam. BFS struktur datanya menggunakan queue, DFS menggunakan stack atau rekursi. Dan alur terpendeknya BFS itu iya, DFS tidak. Kompleksitas algoritma. BFS O atau V plus E, DFS O V plus E. Keterangannya adalah V sama dengan jumlah vertex, sedangkan E adalah jumlah edge. Kesimpulannya adalah
BFS dan DFS adalah algoritma transversal graph. Keduanya memiliki kompleksitas waktu yang sama. Pemilihan algoritma tergantung kebutuhan. DFS menggunakan jarak terpendek, DFS eksplorasi graf. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sidik Sontoso. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar graf dan graf traversal. Graf merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Graf sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu vertex atau simpul dan edge atau sisi. Vertex dapat mewakili objek seperti kota, komputer, atau pengguna, sedangkan edge menunjukkan hubungan antar vertex tersebut. Graf banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada peta jalan, jaringan komputer, dan media sosial. Dalam graf, edge bisa bersifat berarah maupun tidak berarah, serta bisa memiliki bobot, seperti jarak, biaya, atau waktu tempuh. Untuk dapat memproses graf, diperlukan teknik yang disebut graf traversal. Graf traversal adalah proses mengunjungi setiap vertex dalam graf dengan aturan tertentu. Pada proses ini, setiap vertex hanya boleh dikunjungi satu kali agar tidak terjadi pengulangan. Oleh karena itu, biasanya digunakan penanda yang disebut visited. Graf traversal sangat penting karena menjadi dasar untuk berbagai proses pencarian dan analisis data dalam graf. Dari konsep graf traversal inilah muncul dua algoritma utama yang sering digunakan, yaitu breadth first search dan depth first search. Breadth First Search atau BFS adalah algoritma transversal yang cara kerjanya dengan cara mengunjungi node berdasarkan level atau tingkatannya. Maksudnya adalah algoritma BFS ini dia mengunjungi semua tetangga terdekatnya, barulah dia lanjut ke tingkat selanjutnya. BFS ini menggunakan struktur data queue atau antrian dengan konsep FIFO atau first in first out. Maka dari itu, BFS ini cocok banget digunain untuk mencari rute atau jalur terdekat dalam sebuah graf. Contohnya kayak di program kita ini kan ada @jalan AB, @jalan AC, @jalan BD, dan @jalan DC. Nah, kalau kita menggunakan algoritma BFS ini, kita umpamain itu tuh kayak jalanan beneran. Jadi si A dan D itu adalah jalur utama, sedangkan B sama C itu kayak gang gitu. Nah, jadi kita tuh mulainya kan dari jalur A nih, jalur utamanya. Terus kan dia bilang kalau misalnya mengunjungi tetangga terdekatnya. Tetangga terdekatnya ada B sama C. Misalnya kita pilih B. Jadi kita dari jalur A, kita jalan ke jalur B, kemudian kita jalan ke jalur D. Udah selesai. Sesuai dengan pengertian BFS, karena dia mengunjungi tetangga terdekatnya, barulah dia lanjut ke tingkatan selanjutnya. Jadi BFS ini cocok banget buat mencari rute atau jalur terdekat dalam sebuah graf. Nah, sementara kalau deep first search atau DFS ini dia tuh cara kerjanya itu menelusuri secara mendalam dalam sebuah graf. Maksudnya, algoritma DFS ini dia ini memilih satu jalur, kemudian dia jalan terus hingga menuju node terakhir, baru dia kembali lagi ke cabang yang lain. Terus kalau DFS ini dia itu struktur datanya biasanya menggunakan stack. Terus kalau DFS juga cocok tuh digunain tuh buat mengeksplorasi secara keseluruhan dalam sebuah graf. Kayak tadi contohnya, kalau tadi kan contohnya buat BFS. Ini contoh DFS dengan contoh yang sama. Kalau DFS ini kita jalan dari A, itu kan kita juga ke B. Misalnya kita mau samain kayak BFS. Jadi dari A itu ke B, lalu ke D, terus kita ke C. Karena sesuai pengertiannya tadi, kalau DFS itu memilih
jalur dan terus melanjutkannya hingga node terakhir. D kemudian kembali lagi ke cabang yang lain, yaitu C. Jadi dia menelusuri secara keseluruhan, jadi semuanya dikunjungin tuh sama DFS. Jadi dia bener-bener cocok banget buat mengeksplorasi secara keseluruhan dalam sebuah graf. Walaupun begitu, BFS sama DFS itu cara kerjanya beda, tapi DFS sama BFS ini memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu O dalam kurung V plus E, di mana O sebagai big O yang menjelaskan hubungan antara struktur data dan waktu kerja algoritma. Banyaknya data dan waktu kerja algoritma. Sedangkan V itu sebagai jumlah vertex dan E sebagai jumlah edge-nya. Pada bagian terakhir, saya akan membahas implementasi, perbandingan, dan penerapan BFS dan DFS. Dalam implementasinya, graf biasanya dipresentasikan menggunakan agency list karena lebih efisien dalam penggunaan memori. Selain itu, diperlukan struktur data dan tambahan seperti list atau set untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Jika dibandingkan BFS dan DFS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. BFS lebih efektif dan menemukan jalur terpendek, namun membutuhkan memori yang lebih besar. Sebaliknya, DFS lebih hemat memori karena hanya menyimpan jalur yang sedang dilalui, tetapi tidak selalu menemukan jalur terpendek. Oleh karena itu, pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan masalah. Dalam penerapannya, BFS sering digunakan pada sistem navigasi, pencarian route, dan jaringan komputer. Sementara itu, DFS banyak digunakan untuk mendeteksi siklus analisis, struktur graf, dan pengembangan kecerdasan buatan. Dengan memahami BFS dan DFS, kita dapat memilih algoritma yang tepat. Selamat pagi, siang, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Ahmad. Kita lanjut. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana menggunakan bahasa Java yang menerapkan konsep graph and algoritma bridge atau first search atau BFS. Paragraf ini mensimulasikan pencarian rute tercepat antar kota dengan batasan waktu tertentu, mirip dengan cara kerja Google Maps ya. Namun ini versi yang sederhana. Nah, mari kita lihat di depan ini sudah ada programan Java yang saya buat. Mari kita mulai untuk presentasinya. Pertama, bagian 1 deklarasi graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan peta kota, key nama kota, value daftar kota yang terhubung langsung. Bagian 2, fungsi menambahkan jalan. Fungsi ini menambahkan hubungan antar dua kota, jalan bersifat dua arah, undirected graph. Bagian 3, BPS dengan batas waktu. BPS digunakan untuk mencari rute tercepat. Setiap satu jalan dianggap membutuhkan 1 menit. Q digunakan agar BPS berjalan level demi level. Waktu digunakan untuk mencatat total menit ke tiap kota. Visit mencegah kota dikunjungi berulang. Inisialisasi kota awal. Loop utama BPS. Nah, ini adalah loop. Jika kota tujuan ditemukan, pencarian dihentikan. Ini maka break. Mengecek semua terang dari kota tetangga dari kota saat ini. Bagian 4, membangun kembali rute. Rute dibangun dari kota 7 kembali ke kota awal. Rute dibalik agar urutan dari awal ke tujuan. Sini sudah ada codingannya. Mengambil total waktu kota tujuan. Bagian 5,
menampilkan hasil rekomendasi total waktu, batas menit, sistem print, jadi ada rute yang bisa ditempuh. Ini adalah rekomendasi rute tercepat. Dan kedua, ini adalah total waktu menit. Bagian 6, main method digunakan untuk menjalankan program dan menerima input user. Public static void main string art. Di sini adalah jalan A, B, string tanda kutip B. Sini ada input data user, input data new scanner system ini. Sistem out print, masukkan kota awal, string awal, input next line. Sistem out print, masukkan kota tujuan, string tujuan, input next line. Sistem out print, masukkan 2 menit. Terakhir, menjalankan PPS dengan membatas waktu. Nah, bila sudah jadi sistem ini, mari kita jalankan, guys. Lihat dulu, kita ini dulu, run file dulu. Nah, di depan kita ini sudah ada output programannya. Mari kita lihat. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, di depan ini sudah ada inputan yang dimana kita untuk memilih kota terdekat ya. Kita masukkan dulu kota terdekat, harus kapital ya, Pertama kita masukkan, kita mau pergi ke kota A dulu, terus enter. Nah, di sini akan diberi masukan lagi, yaitu masukkan kota tujuan. Jadi kita mau tujuan ke kota mana ya? Berarti kita mau ke kota tujuan B. Coba ini adalah B. Mengatakan batas waktu menit. Nah, di dalam codingan tadi kan kita sudah ada yang namanya menit. Nah, di sistem ini jadi kita pengen cari kota terdekat, tapi kita kira-kira berapa menit ya? Yang kita butuhkan adalah cukup 5 menit lah buat sampai gitu. Kita kan di sini cari rute terdekat atau tercepat ya. Oh sorry. Oke, kita ketik 5. Nah, ini adalah hasil sistem ini, guys. Lihat di sini ada rekomendasi rute tercepat A dan B. A, B. Total waktu tempuh 1 menit, guys. Oke. Sekian dari saya penjelasan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam program ini, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.